Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Alhamdulillah, sahabat pemirsa UB TV yang saya hormati, kembali lagi kita pada acara Mutiara Iman. Acara yang selalu kita nantikan dan kita berharap dapat mendengarnya setiap saat serta menyerap ilmu dari setiap materi yang disampaikan. Bersyukur kepada Allah karena Allah masih mempertemukan kita pada acara yang mulia ini. Karena atas izin Allah lah kita dapat hadir membersamai sahabat UB TV yang beriman. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti acara ini, kita mendapat ridho dari Allah serta dinaungi olehnya pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan beliau sebagai teladan terbaik, manusia terbaik, pemimpin terbaik yang kita ikuti apa yang beliau arahkan, yang kita harapkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Pemirsa UB TV yang beriman, berapa kali kita mendapati diri kita mengisi masjid-masjid di sekitar rumah kita. Apakah hati kita sudah terpaut dengan masjid, sehingga mudah bagi kita untuk melangkahkan kaki, setidaknya sholat 5 waktu di masjid, atau mungkin kita jarang ke masjid. Nah, para teman-teman laki-laki yang mungkin merasa dirinya beriman pun ke masjid mungkin saat sholat Jumat saja, itu pun karena kewajiban. Nah, di luar kewajiban itu, apakah memang kita sudah tergerak untuk berangkat dan sholat ke masjid, atau mungkin justru kita tidak mengisinya dan ternyata diisi oleh orang-orang yang buruk. Mereka mendatangi masjid bukan dengan niat ibadah, justru dengan niat yang tercela. Nah, kita coba lihat berita Sabtu kemarin, tepatnya pada tanggal 13 Juli 2024. Melansir dari detik.com, komplotan spesialis pencurian kotak amal masjid di daerah Bangka ditangkap oleh polisi. Dari hasil pemeriksaan oleh petugas, pelaku ternyata sudah 16 kali melakukan kejahatan serupa. Polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus ini. Nah, tahukah sahabat digunakan untuk apa uang curian itu? Nah, ternyata uang itu digunakan oleh pelaku untuk foya-foya bersama, termasuk membeli narkoba. Nah, dapatkah sahabat UB TV bayangkan bagaimana perasaan masyarakat di sana yang sudah bekerja dengan keras, lalu menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk diinfakkan di masjid, dengan harapan memperoleh ridha Allah. Lalu ternyata mereka melihat kenyataan bahwa harta yang mereka infakkan digunakan untuk hal-hal yang ternyata dimurkai oleh Allah. Bagaimana perasaan mereka ketika melihatnya? Nah, tentu kita tidak senang dengan berita seperti ini. Berita ketika masjid yang seharusnya menjadi pusat peradaban, menjadi sasaran tindak kriminal. Masjid yang seharusnya dapat mengayomi masyarakat dan menolong mereka yang membutuhkan, justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal dalam sejarahnya, perjuangan Islam justru menjadi kuat karena masjid yang makmur. Sebagai contoh, pada masa Nabi Muhammad, masjid digunakan sebagai tempat ibadah
sekaligus pusat kegiatan sosial masyarakat. Nah, diketahui masjid digunakan oleh Rasulullah sebagai tempat pertemuan dengan para sahabat, tempat musyawarah, tempat berlindung, bahkan pengobatan. Masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam adalah Masjid Quba, didirikan Nabi Muhammad pada tanggal 28 September 622 Masehi di wilayah pinggiran Yasrib, atau yang sekarang kita kenal sebagai Madinah. Nah, saat itu bentuk Masjid Quba masih sangat sederhana. Tiangnya dari batang pohon kurma dan atapnya dari pelepah daun kurma. Di tahun yang sama, dibangunlah masjid kedua, yakni Masjid Nabawi, yang kini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Pada masa kekhalifahan pasca wafatnya Nabi Muhammad, pembangunan dan perbaikan masjid terus dilakukan. Pola masjid pada zaman ini masih sederhana. Secara umum merupakan tanah lapang yang diberi dinding berbentuk persegi. Perkembangan arsitektur masjid terjadi secara pesat pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Para khalifah Abbasiyah sengaja mendatangkan tenaga ahli dari Mesir, Romawi Timur, dan India untuk membangun dan memperbaiki masjid. Pada masa Daulah Umayyah di Cordoba, Spanyol, masjid dibangun dengan 4 kubah. Seiring berkembangnya kekuasaan Islam, perkembangan masjid juga ikut menyebar sampai keluar semenanjung Arab. Bermula di Mesir, masjid kemudian dapat ditemukan di Tiongkok, India, dan beberapa kota di Eropa, termasuk juga di Indonesia. Sejarah masjid di Indonesia tidak terlepas dari meluasnya pengaruh Islam. Masjid tertua yang pertama kali dibangun di Indonesia adalah Masjid Saka Tunggal di Banyumas, Jawa Tengah. Dari catatan yang tertera di masjid, Saka Tunggal didirikan pada tahun 1288 oleh Kiai Mustoli. Nah, sejak saat itu, para sultan yang memimpin kerajaan Islam mulai mendirikan masjid-masjid besar. Seiring waktu, masjid di Indonesia mengalami perkembangan arsitektur menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di sekitar lingkungan masjid tersebut. Nah, demikian pemirsa OBTV yang dirahmati oleh Allah. Pembahasan tentang masjid akan kita lakukan setelah segmen yang satu ini. Pemirsa OBTV yang dirahmati oleh Allah, sepanjang sejarah umat Islam tidak pernah bisa dilepas dari masjid. Masjid menjadi tempat untuk ibadah sekaligus tempat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat serta pusat peradaban. Masjid merupakan saksi persinggungan berbagai kebudayaan, pergantian kekuasaan, serta perkembangan zaman. Nah, sudah sepatutnya masjid hadir melayani umat. Bukan hanya ketika sholat wajib saja, tetapi sepatutnya sepanjang hari masjid terbuka bagi umat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Seperti yang terjadi pada Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Jogokarian merupakan salah satu contoh masjid percontohan nasional dan menjadi bentuk nyata dari penerapan manajemen masjid yang baik. Masjid Jogokarian dibangun pada tahun 1966 dan selesai pada tahun 1967. Diresmikan langsung oleh pimpinan daerah Muhammadiyah pada Agustus 1967 bertepatan dengan HUT RI. Nah, dari mana nama Jogokarian ini berasal? Ternyata nama itu
diambil dari tempat masjid tersebut berada, yakni Kampung Jogokarian. Masjid ini terkenal dan harum namanya karena manajemen masjid yang baik. Jamaah selalu ramai setiap waktu, bahkan fasilitas yang disediakan benar-benar melayani umat. Fasilitas yang diberikan Masjid Jogokarian terdiri dari sarana seperti ATM beras. Bukan hanya memiliki akses dekat dengan ATM atau penarikan tunai di sekitar masjid, Jogokarian sendiri menyiapkan fasilitas ATM beras berupa mesin otomatis yang menyediakan beras bagi mereka yang membutuhkan. Nah, untuk mendapatkan fasilitas tersebut, maka syaratnya adalah jamaah yang kurang mampu cukup mendaftarkan data diri di sistem ATM beras Masjid Jogokarian. Penggunaan ATM-nya pun cukup mudah, cuma menempelkan KTP di mesin, lalu beras seberat 2 kg bisa langsung dibawa pulang. Jogokarian juga merupakan masjid yang ramah musafir. Orang-orang dalam perjalanan jauh yang hendak istirahat sementara dapat mengunjungi Masjid Jogokarian. Masjid ini menyiapkan tempat bagi siapapun yang hendak bermalam di penginapan Masjid Jogokarian. Dengan biaya 200.000 per malam, penginapan di Jogokarian memiliki 11 kamar yang tiap kamarnya sudah tersedia fasilitas seperti TV, AC, spring bed, hingga kamar mandi dengan air panas atau dingin. Masjid Jogokarian juga menjual souvenir hasil kerajinan masyarakat sekitar. Nah, selain menambah daya tarik dari masjid ini, tentu itu juga meningkatkan usaha dari masyarakat. Terdapat ruangan khusus di Masjid Jogokarian yang digunakan sebagai wadah menampung hasil kreasi dari masyarakat, seperti tas, peci, kaos, dan gantungan kunci. Nah, selain itu, terdapat wadah untuk bersedekah plastik bekas di area parkir motor. Jamaah yang datang hanya perlu membersihkan tempat minuman, lalu dikumpulkan di wadah tersebut. Nah, Masya Allah, Tabarakallah, sahabat UBTV yang beriman, inilah salah satu contoh masjid yang dapat dibanggakan oleh umat. Masjid yang melayani, masjid yang menyediakan kebutuhan, masjid yang senantiasa istiqomah dalam memberikan yang terbaik kepada umat, sehingga masyarakat, baik yang berada di sekitar masjid maupun musafir, dapat merasakan manfaatnya. Nah, selain Masjid Jogokarian yang ada di Jogja itu sendiri, juga ada yang namanya Masjid Raya Al-Falah di Sragen, yang terkenal karena program-programnya yang unik. Nah, Masjid Jogokarian dan Al-Falah ini bisa diibaratkan seperti kakak beradik, karena keduanya berasal dari semangat yang sama. Berawal dari menghadirkan Ustadz Muhammad Jazir selaku takmir Masjid Jogokarian, menjadikan takmir Masjid Al-Falah bersemangat untuk bersama-sama mengurus masjid secara profesional. Banyak kegiatan yang berjalan di Masjid Al-Falah menjadikan masjid ini tidak pernah sepi dan jamaah sholatnya selalu ramai. Di antara kegiatan di Masjid Al-Falah ini seperti menyediakan buka puasa Senin Kamis, ATM beras untuk kaum duafa, pemberdayaan PKL di sekitar masjid, dan makan gratis setelah kajian subuh Ahad. Nah, adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Masjid Al-Falah, diantaranya seperti mengenalkan, bahkan mereka pernah meminuskan saldo masjid, menggaji seluruh karyawan masjid atau bahasa mereka abdi dalam, lalu penitipan barang gratis, dan mengganti barang yang hilang di masjid. Selain itu, karena masjid ini juga terletak di jalan utama kota Sragen, banyak musafir memanfaatkan Masjid Al-Falah sebagai tempat istirahat. Nah, sudah sepatutnya para takmir masjid di Indonesia menjadikan Jogokarian dan Al-Falah ini sebagai beberapa contoh masjid yang makmur, masjid yang mampu memberdayakan dan menyejahterakan umat, serta menghapus kesan bahwa masjid adalah tempat yang tertutup, uang kas masjid menumpuk dan dibiarkan saja tapi tidak digunakan, dan berbagai kesan-kesan buruk lainnya. Nah, sudah waktunya bagi kita yang bekerja sebagai takmir untuk memaksimalkan potensi masjid, dan bagi kita yang jamaah masjid
untuk senantiasa meramaikan masjid. Nah, demikian sahabat UB TV, akan kita lanjutkan setelah segmen yang satu ini. Nah, pemirsa, sahabat UB TV yang dirahmati oleh Allah, masyarakat kita memahami bahwa masjid merupakan rumah Allah yang difungsikan sebagai tempat sholat. Nah, selain itu, masjid juga digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar ilmu agama atau ngaji. Namun demikian, banyak hal yang dapat direalisasikan di masjid untuk memberikan maslahat kepada umat secara luas. Dan sebaik-baiknya masjid adalah yang dapat mendatangkan umat untuk memakmurkan dan menghidupkan aktivitas, baik di dalam masjid maupun di lingkungan masjid. Nah, orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di masjid, seperti ibadah, pengajian, merawat dan menjaga kebersihan masjid, serta berkontribusi positif untuk kehidupan berjamaah di masjid. Nah, orang-orang yang memakmurkan masjid sendiri sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seseorang membiasakan diri atau beribadah di masjid, maka bersaksilah bahwa ia adalah orang yang beriman. Nah, inilah yang seharusnya menjadi standar hidup kita. Standar hidup yang dapat meraih kemuliaan. Bukan hanya kemuliaan di dunia, tapi juga kemuliaan di akhirat nanti. Bukti kita beriman bukan hanya diyakini oleh hati dan diucapkan oleh lisan saja. Bukti keimanan itu harus diikuti dengan aksi nyata. Salah satunya adalah membiasakan diri di masjid, setidak-tidaknya, seminimal-minimalnya paling sedikit melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Ya, nggak perlulah kita cari-cari alasan buat nggak sholat di masjid. Bisa yang mungkin seperti beralasan subuh, bangun kesiangan, zuhur lagi kerja, kerepotan, asar kena macet di jalan, sampai rumah maghrib mau sholat kecapean, dan isya mau sholat ketiduran. Alasan-alasan seperti ini sebenarnya hanya alasan untuk menunda atau bahkan melewatkan sholat itu sendiri. Dan sedihnya mungkin ini banyak terjadi di lingkungan kita. Bisa kejadian ke teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita kuliah, atau juga rekan satu profesi. Seharusnya kita dapat memahami bahwa panggilan Allah untuk sholat itu jauh lebih mulia dari panggilan apapun. Tapi terkadang kita masih mementingkan panggilan manusia daripada panggilan Allah itu sendiri. Merasa kalau waktu sholat itu masih lama, masih panjang, jadi bisa ditunda dulu saja. Padahal sebenarnya Allah lebih menyukai orang-orang yang sholat di awal waktu. Nah, marilah kita utamakan sholat. Dan lebih baik lagi bila dilaksanakan di masjid. Karena dengan itu, maka kita sudah memuliakan panggilan Allah dan memakmurkan masjid sekaligus. Nah, terakhir kepada teman-teman, sahabat UBTV yang mungkin mendapatkan amanah untuk memegang kunci masjid.
memegang keuangan masjid, memegang mikrofon masjid, menjadi takmir pengurus masjid. Nah, kami sampaikan, tolong pegang amanah itu baik-baik. Muliakanlah tamu Allah, bukalah masjid untuk jamaah. Biarkan umat melaksanakan sholat di masjid kapanpun mereka mau. Bahkan bila mampu, silahkan Anda buka masjid selama 24 jam. Terkadang kita nggak tahu, barangkali ada musafir yang ingin berhenti dan istirahat di masjid, sekaligus melaksanakan sholat yang mungkin ia tunda. Maka kita sebaiknya memuliakan mereka, mengizinkan istirahat, dan mungkin juga menjamu mereka dengan makanan dan minuman yang ada di masjid. Nah, teman-teman takmir adalah pemegang masjid, pelayan Allah, maka hendaknya melayani tamu Allah dengan pelayanan terbaik. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, maka itu datang dari diri saya sendiri. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, diberi taufik dan hidayah dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.